Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan sharing tentang yang tidak kalah menariknya dari video sebelum-sebelumnya, teman-teman. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang SeaWorld lengkap di Ancol, Jakarta. Untuk Ancol sudah tidak asing lagi telinga kita, sebab sebagai tempat wisata atau tempat liburan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi untuk dapat melihat SeaWorld di Ancol sudah hal biasa. Namun Ancol sendiri dibangun pada tahun 1966 dengan luas tanah 552 hektar di daerah Jakarta Utara. Dan pada tahun 1968 resmi dibuka sebagai taman rekreasi modern pertama di Jakarta. Oh ya teman-teman semuanya, sebuah taman impian Jaya Ancol terletak di Jakarta Utara yang sangat strategis, artinya sangat mudah untuk kita kunjungi, tetapi sebaiknya kita harus tahu apa itu SeaWorld. SeaWorld adalah sebuah tempat yang dibangun khusus untuk memberikan hiburan dan pengetahuan tentang laut. Untuk definisi kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita langsung lihat ke lapangan saja sebagai berikut. Nah, ini SeaWorld teman-teman. Nah, coba kita masuk ke dalam. Nah, kebetulan hari ini tidak seramai ya, walaupun mobilnya banyak teman-teman. Ancol itu kondisinya itu berbeda ya pada wisata pada umumnya teman-teman. Kalau di Ancol ini dia tidak terbuka karena sudah tertutup. Kalau kita masuk ke SeaWorld, dia arenanya SeaWorld gitu, tertutup. Dan kalau kita masuk ke depan, arenanya depan tertutup. Jadi manusia itu nggak kelihatan. Berbeda kalau kita ke pantai. Kalau pantai itu kan terbuka tuh, dari jauh-jauh udah kelihatan manusianya. Kalau ini beda teman-teman. Kita lanjut teman-teman, kita liatin step by step. Dan ibu-ibu ini sepertinya sama ke SeaWorld juga. Dan kita coba masuk ke SeaWorld. Pintunya depan teman-teman. Kita tadi ngambilnya pintu samping ya. Depannya itu teman-teman. Yang warna oranye-oranye itu depannya. Tapi kita ambil dari sini ya. Karena saya itu bertujuan ngambil video buat memperkenalkan area-area. Jadi atau rute-rute atau kondisi-kondisi atau apa saja yang ada di dalam atau isi dari Ancol itu sendiri. Mudah-mudahan ya teman-teman membantu ya. Dan ini pemandangan real ya teman-teman, original tanpa diedit teman-teman. Nah, nggak diedit karena saya ambilnya santai, cuek, karena saya pun orang nggak kelihatan sih saya pakai topi mungkin. Ya, karena berjalan sekarang era modern teman-teman, iseng-iseng berhadiah ya. Nah ini teman-teman, sekelilingnya parkiran luas dan orang banyak sekali, tapi semuanya tadi saya bilang kita nggak bisa ngelihat orang di luar terlalu banyak karena situasinya berbeda lah dengan wisata pada umumnya. Nah ini teman-teman, kita coba ini kura-kura ninja sama apa coba saya itu ya segitulah teman-teman ya, kurang lebih gitu-gitulah. Kura-kura ninja namanya bukan kuda lumping ya. Saya nggak tahu deh. Kita lanjut. Nah ini kita coba ngambil video bergaya pose lah. Nah ini bapak ibu. Oke lanjut, kita liatin kondisi di sini seperti gini. Nah inilah teman-teman, jadi pemandangannya itu masih kategori menarik ya. Pohonnya sedang ya, sedang saja ya, bukan lagu ya teman-teman. Jadi ya kelihatan kan ya, kondisi masih segar gitu ya, menarik. Dari pohon-pohon sendiri masih remaja lah ya, kategori remaja ya pohonnya, belum begitu dewasa banget.
Kalau dewasa itu udah lumayan besar teman, agak beda dia. Oh my god. Oke, inilah teman, memandang dari Seawoods tampak depan. Jadi Seawoods Ancol seperti gini. Kita masuknya dari sini teman-teman. Nah, tapi kita ini mengambil video, jadi kita harus melihat sana kemari karena bisa kelihatan. Dan di sini saya akan tanya penjaga dari sini yang sedang mengobrol ya teman. Saya mau beli tiket, di mana tiketnya? Nah, dikasih tahu di dalam tiket ini ada dua cara. Ada tiket kita udah beli di luar atau kita beli di dalam. Nah, kebetulan saya beli tiketnya di dalam teman-teman. Nah, ini keterangan dari Seawoods Ancol teman-teman. Jadi teman-teman pun lihat dari ini dari keterangannya. Ya, bermacam-macam kreativitas orang menampilkan baik dalam segi tampilan yang 3D maupun tampilan dari printan itu sendiri. Oke teman-teman, lanjut. Kita tanya lagi arah untuk beli tiket itu di mana. Nah, dibilang langsung aja ke dalam. Nah, ini kita disambut dari IU bintik-bintik itu. IU bukan IU kurap ya. Kalau kurap itu beda. Anjay, kurap loh, enak perutnya yang ngomong ya. Itu memang bawaan lahir. IU bintik-bintik ya. Bukan kurap-kurap gitu, bukan. Kita lanjut. Ya, ini banyak kan. Jadi Seawoods ini tampilannya dikasih piece atau gambaran di luar, ada penyu, ada ubur-ubur, ada ikan, ada kuda laut, ada bermacam-macam. Jadi yang ditampilkan di luar ini akan kita temui di dalam teman-teman. Nah, ini ada kerompong. Ya, bermacam-macam teman-teman. Nah, ini kita liatin suasananya bagus ya. Untuk menarik ya. Nah, orang santai teman-teman. Nah, ini ikan hiu itu bermacam-macam teman-teman. Tergantung jenisnya, tapi kita ambil hiu aja. Kalau takutnya kita bilang hiu palu, hiu hitam, atau hiu apa gitu, ternyata sesuai yang gambar nggak menarik kan, nggak enak juga kan. Tapi kita lanjut teman-teman, kita liatin, kita sekelilingnya, ada yang santai nongkrong, ada yang berfoto. Nah, itu Jakarta Birdland, itu tempat burung teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen burung juga ada itu burung. Jadi wilayah burungnya itu khusus teman-teman, itu beda lagi kita. Nah, ini mulut ikan teman-teman, ikan hiu. Kita coba untuk ngambil videonya, siapa tahu menarik ya. Nah, kita liatin, kita ngambil video, kita zoom. Bagus ya. Sebenarnya itu tempat wilayah atau area nongkrong ya. Nah, ini bagus ya. Nah, ini seperti gini teman-teman. Nah, ini ada kolam ikan. Di atas ada ikan hiu. Saya airnya nggak tinggi ya. Kalau airnya tinggi ya bagus. Pancurnya itu. Nah, itu kita coba ngambil video ya di sini teman-teman. Kita nggak langsung masuk teman-teman. Kita lihat dulu situasi kondisi yang ada di sini teman-teman. Jadi supaya kitanya benar-benar paham yang ada di Seawoods ya. Nah, kita liatin. Nah, ini tadi tempat burung teman-teman. Jadi teman-teman kalau suka burung bisa masuk ke dalam teman-teman.
karena sudah sering lihat burung teman-teman. Jadi saya nggak harus masuk ke situ ya. Saya masuk ke area ikan aja teman-teman. Karena ikan kayaknya lebih menarik teman-teman. Karena jumlah ikan yang banyak dalam seawoodnya. Ini menarik lah. Saya pikir oke. Jakarta Birdland. Ya, khusus untuk wilayah burung. Dalamnya burung apa aja. Itu kedengaran suara burungnya teman-teman. Sebenarnya itu banyak suara burungnya teman-teman. Dan coba kita ambil video ini ikan pausnya merana karena tidak punya teman teman-teman. Membuka mulut itu hanya 2 kategori teman-teman. Kalau tidak lapar dia merana, galau. Itu hanya persepsi saja teman-teman. Aduh, aktualiti saya tidak tahu lah. Hanya urusan dia yang tahu. Nah, kita lanjut teman-teman. Kita lihatin step by step. Ini orang tidak begitu ramai teman-teman karena orang masuk ke dalam teman-teman. Kita lanjut, kita beli tiket teman-teman. Tiket dari Seawood. Nah ini kita udah beli tiket teman-teman. Nah ini nih loketnya, ini belinya pakai online ya teman-teman. Nah, ini pintu masuk teman-teman. Kita masuk ke Seawood teman-teman. Kalau masuk Seawood, jangan khawatir karena full AC ya. Anda tidak kepanasan gitu. Berbeda kalau masuk depan, lu pasti kepanasan karena dia alami lah. Kalau ini AC, karena tertutup ya. Nah, oke, kita masuk ke dalam. Dalam dari Seawood seperti ini. Pemandangannya sepertinya disambut tempat makan, biasalah. Pemandangan yang ada di sekelilingnya. Seperti gini teman-teman. Nah, itu ada pintu masuk. Masuk pintu, asik. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada tulisan Seawood Ancol. Itu tempat makan. Kalau teman-teman lapar, jangan khawatir. Tempat makan disediakan. Nah, ini tampilan-tampilan teman-teman. Ini ikan pausnya ngeri lah. Saya nggak kuat ngelihatnya. Kita masuk teman-teman. Jadi kalau masuk ini kita di stempel teman. Stempel itu artinya Anda udah di checking atau kategori Anda telah melalui dari proses kontrol. Di stempel tangannya teman. Karena nanti kita di stempel lah. Itu lama teman-teman, hilang bisa 2 hari itu. Baru hilang. Nah itu stempel kontrol teman-teman. Kita dikontrol. Hati Anda udah lurus kontrol gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk masuk teman-teman. Nah ini saya nggak tahu nih bapak ini ngapain nih, ngambil video kah setiap orang masuk. Paling tidak saya kelihatan sih ngambil foto, ngambil video dia. Tapi kita ngambil dari samping aja lewat. Ini Amazon. Nah, ada Amazon, ini ada The River View. Nah, ini ikan hias teman-teman. Ikan hias yang banyak sekali teman-teman. Menarik kalau teman-teman ya pengen melihara ikan atau hiasan ya bolehlah bawa itu. Nah, ini kita melihat ikan dari Amazon teman-teman. Ini ikannya besar sekali teman-teman. Ini anak itu teman. Ikan itu ikan bule teman-teman, ikan dari luar negeri atau ikan dari Amerika teman-teman. Itu namanya Arapaima Amazon. Nah ini kalau ini kayak sini kita tahu ikan patin putih sama ikan patin hitam. Ini ikan patin lah. Dilihatin teman-teman. Pokoknya menarik lah ya ikannya. Tapi yang paling menarik itu ya ikan itu. Ikan Arapaima itu ya. Agak serem ya ngelihatnya ya. Nah itu no. Ikan mirip buaya ikannya ya. Kalau orang nah itu. Seperti buaya itu giginya tajam-tajam ya teman-teman. Tapi saya salut tidak saling makan ya. Mereka hanya saling liatin saja lah. Atau makanannya cukup atau gimana. Nah, jadi mereka tidak tergerak untuk saling ganggu ya. Padahal mereka ini beda jenis ya.
Jenis patin sama jenis arapaima itu beda kan, ikan bule, ikan dari benua Amerika, Amazon ya. Atau patinnya dari sana juga diambilnya ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ikan pari, teman-teman. Bukan. Ikan apa ini? Nah, ini apa namanya? Ubur-ubur ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita lihat ikan piranha. Nah, ikan piranha ini teman-teman, ikan yang sangat populer kalau di Korea. Ya, jadi kalau di Korea itu pimpinan mereka itu kalau berbuat hal yang tidak baik, mereka dihukum. Dimasukkan di kolam ikan piranha ini, jadi dimakan. Ikan piranha ini kategori ikan karnivora. Nah, kalau ikan karnivora itu makan segalanya dia. Ini dia kategori udah jinak ya. Tapi saya saat dia tidak makan sesama dia, tapi mereka tenang, rapi. Oke teman-teman, kita lanjut, kita lihat pertunjukan teman-teman. Ini pertunjukan dari ikan hiu. Nah, ikan hiu ini banyak teman-teman. Ada beberapa jenis. Ada hiu itu ada bermacam bentuk, ada hiu palu, hiu ya hitam, macam-macam ya. Jadi kita lihatin dari pertunjukan ini teman-teman. Karena ini pertunjukannya saya lihat agak seru karena manusia itu bersahabat atau berkolaborasi atau bersama ikan. Tapi metodenya, caranya agak beda. Mereka berdampingan dengan ikan menggunakan sistem memberi makan. Ya, selagi mereka lapar, mereka akan menempel terus. Tujuannya ya mereka butuh makan. Tapi kalau mereka udah kenyang, dia lari, teman-teman. Nah, itulah. Ya, ini juga namanya hewan lah. Nggak ada terima kasihnya. Kita liatin suasananya teman-teman. Ya seperti gini. Kalau pertunjukan itu orang ngumpul. Tapi selagi nunggu pertunjukannya, kita lihat kondisi yang ada di sekelilingnya teman-teman. Ya kali ini seperti gini lah teman-teman. Menarik ya. Dan nanti kita akan mendengarkan dari pembawa acaranya. Di situ ada namanya hostnya teman-teman. Jadi host itu memberi informasi keterangan dari ikan-ikan itu sendiri. Ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai eksekutor ya teman-teman, atau operator yang langsung berhubungan dengan ikan langsung. Ada yang sebagai pembawa acara memberikan informasi dari keterangan ikan-ikan itu sendiri. Nah itu mereka juga teman-teman, kalau biasanya untuk pertunjukan itu ya tidak sendiri, banyak sekali, ada beberapa orang, ada khusus untuk bersiaga atau menjaga ya. Saya tahu nih kapan orangnya belum muncul juga nih. Ya ini orang pada nungguin nih, ini nungguin banyak sekali teman-teman, bukan satu atau dua orang, ini ratusan orang lah mungkin ya di dalam ini ya. Ya betulan semua orang di dalam ini pasti ngumpul. Kalau pertunjukan mereka ngumpul karena dipanggil. Ini kita coba lihat teman-teman. Itu ikan hiu teman-teman. Ada ikan hiu hitam. Sirip hitam itu. Kalau yang sirip hitam ganas ya teman-teman. Dia beda dengan hiu biasa ya. Dia itu hidupnya di
lepas pantai air yang tidak terlalu dalam, karena dia makan ikan-ikan yang kecil-kecil ya. Nah, berbeda juga dia makannya langsung menggigit. Kalau hiu yang besar itu beda, menyedot. Nah, jadi disedot itu. Nanti dikasih tahu teman-teman. Informasi dari pembawa acaranya atau moderatornya teman-teman. Moderatornya ada nanti. Mungkin moderatornya lagi ngopi atau lagi tidur kayaknya. Ini lama banget nih. Saya nunggu udah capek nih nungguin. Nggak muncul-muncul juga tuh orang. Ya santai teman, slow. Ya karena kita sebagai penonton, penikmat ya kita ikutin aja deh. Bercanda aja kita, just kidding, biar nggak ngantuk atau nggak stres gitu ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Mantap lah ya pokoknya. Three, two, one, go! Oke, kita sebentar lagi sudah kehadiran dari kakak penyelamnya. Nanti kita perkenalkan lebih jauh ya. Boleh masih tepuk tangan dulu yang paling meriah di awal si Wartanjo. Iya, kita akhirnya sampai dulu. Masih lumayan Iya, kami saat ini sudah hadir di depan kita semua. Tentunya membawakan makanannya untuk ikan hiu. Ada yang tahu makanan untuk ikan hiu apa? Ikan hiu makan manusia tidak? Tidak ya, tapi ikan hiu bisa menyerang manusia tidak? Bisa. Ikan hiu makanannya apa? Ikan-ikan kecil. Kalau manusia bisa makan ikan hiu tidak? Bisa ya. Lanjut lagi kita kenalan terlebih dahulu oleh kakak penyelamnya. Saat ini kita sudah hadirkan dari kakak penyelam si Wartanjo. Jadi ternyata pada umumnya cukup berbahaya sekali yang dilakukan oleh kakak penyelam. Daripada kakak penyelam ini membawakan satu ember berisikan makanan untuk ikan hiunya itu sebanyak 10 kg ikan segar. Kakak penyelam ini dia memakai seragam khusus karena ikan hiu yang ada di dalam akuarium ini ada dua jenis. Keduanya adalah ikan hiu yang pernah menyerang manusia tanpa adanya provokasi. Karena itu kakak penyelamnya cukup ya berbahaya melakukan. Coba kalau mau lihat ya sudah mulai mendekat jadi ikan hiu yang besar tuh. Ya, kakak penyelamnya saat ini memakai seragam khusus. Namanya adalah shark suit, itu terbuat dari bahan stainless seberat 15 kg. Cukup berat sekali ya. Karena ikan ini cukup berbahaya pada pengunjung. Dan lebih parah lagi ternyata kakak penyelamnya ini pernah diserang oleh ikan hiu yang besar. Ya, kakak penyelamnya pernah diserang lalu mendapatkan hadiah yaitu 54 jahitan di lengan kanannya. Jadi cukup berbahaya sekali. Karena itu tadi diinfokan untuk tidak menggunakan flash atau bleach ya, karena takut mengancam kakak penyelam yang ada di dalam akuarium. Kakak penyelamnya tidak hadir sendiri, melainkan berdua. Tapi satu lagi di mana kak? Para orang bisa melihat. Ya, gak cuma satu yang mendekat, tapi ada berapa yang mendekat kakak penyelamnya? Ada 4 hiu yang besar. Coba para penyelam lihat. Seandainya ikan hiu salah makan, itu kenanya kemana? Ke badan dari kakak penyelamnya. Betul sekali, jadi berbahaya sekali. Nah, kakak penyelam satu lagi ada di mana kak? Ada di atas akuarium sebagai tim rescue atau tim penyelamat. Ketika kakak penyelam yang ada di bawah, itu merasa tidak sanggup lagi untuk berhadapan dengan ikan hiunya. Coba kalau melihat saat ini, kalau tadi lihat ya, ikan yang besar ini dia hanya rebahan saja. Betul tidak? Betul, tapi sudah bangun dia. Ternyata ikan hiu yang besar ini adalah ikan hiu nocturnal atau aktifnya hanya pada malam hari saja. Jenisnya adalah giant shark atau ikan hiu merawat raksasa. Nah, ikan hiu merawat raksasa ini dia hampir habitat aslinya ada di Indonesia. Karena itu disebutnya dengan ikan hiu buto. Ya, yang dimana arti buto sendiri memiliki makna yaitu adalah ikan hiu yang besar atau raksasa. Karena ikan hiu buto ini memiliki panjang maksimal bisa mencapai 4 meter.
Jadi besar sekali. Ini adalah ukuran yang maksimalnya. Oh, coba mungkin bisa lihat. Dan juga kita berkenan lebih jauh tentang ikan hiu buto. Nah, tadi para mungkin mendengar ya informasi di mana kapal penyelamnya pernah diserang oleh ikan hiunya. Menurut para pengunjung mana yang menyerang penyelamnya? Yang besar apa yang kecil ikan hiunya? Oh, kau tahu? Iya. Ternyata yang besar yang menyerang kakak penyelamnya. Karena para pengunjung bisa melihat ya, yang mendekati kakak penyelam itu tidak hanya satu hiu tapi ada 4 bahkan. Karena itu lengan kanannya pernah diserang oleh ikan hiu yang besar. Karena ikan hiu besar ini juga tercatat di dunia ini banyak sekali spesies jenis ikan hiu. Namun yang pernah menyerang manusia hanya ada 32 jenis. Ya sedikit sekali daya lapisan yang tercatat pernah menyerang manusia ada 32 jenis. Dan salah satunya adalah ikan hiu buto atau ikan hiu perawan raksasa. Nah ini berbahaya ternyata. Dia termasuk ikan hiu yang pernah menyerang manusia di urutan terakhir. Di urutan ke-32 dari 32 jenis ikan hiu yang pernah menyerang manusia. Jadi cukup berbahaya sekali dilakukan tangkap penyelamnya. Namun kenapa ikan hiunya yang sejatinya tadi banget saja sekarang sudah mulai aktif? Karena dia mencium bau makanan. Nah, pada dapat mengenali sensor ikan hiu buto. Sensornya itu ada di depan mulut dari ikan hiu buto, yang seperti taring atau kumis. Kalau ini bisa lihat ya, itu ada kumis ataupun taring ya, seperti taring. Namun itu namanya adalah sumur barbel. Kalau di parmunya di rumah ada ikan arowana, di depan mulut dari ikan arowana itu ada yang seperti kumis juga. Itu namanya juga sama, sumur barbel atau sensor yang dimiliki ikan untuk dia mendeteksi mangsanya berada di mana. Jadi sumur barbelnya akan bergetar ketika dia sudah mencium bau darah atau juga bau amis. Dan ini kakak penyelamnya tentunya membawakan bau amis dan juga bau darah di dalam embernya. Karena itu dia sudah terbangun. Karena hewan natuna ini hanya aktifnya hanya pada malam hari saja. Kalau dia pagi, siang, sore, dia lebih banyak rebahan. Ya, iya, dia lebih banyak bermalas-malasan. Tapi kalau sudah mencium bau makanan itu cukup berbahaya sekali. Nah satunya, dan juga cara uniknya adalah kakak penyelamnya diserangnya dengan cara apa? Digigit bukan? Ternyata kakak penyelamnya ini diserang oleh ikan hiu buto bukan caranya digigit, melainkan dihisap terlebih dahulu. Jadi hisapan dari bahkan berani sekali kakak penyelamnya ya. Jangan bawa dong, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk kakak penyelam si Wanako. Cukup berani sekali. Nah, kakak penyelam dia pernah mendapatkan luka dari ikan hiu buto karena hisapannya. Hisapan ikan hiu buto ini itu cukup kuat 10 kali lipat dari vakum cleaner. Jadi dia cara makannya dihisap terlebih dahulu, nanti akan dikoyak di dalam rongga mulutnya. Karena ikan hiu terkenal dengan apa? Giginya yang tajam dan juga giginya yang sangat banyak. Ya, sekitar ada 300 gigi. Bahkan di sekitar 15 deretan gigi pada ikan hiu. Baru bisa melihat. Boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kakak penyelam si Wantancol. Bahkan dipeluk-peluk ya. Ada yang mau coba? Terima kasih ya. Cukup sekian kayaknya kalau udah melawan ikan hiu. Kita aja kalau melihat ikan hiu aja dari atas cukup berbahaya. Sudah selesai. Kasih bye-bye. Iya. Kita aja melihat ikan hiu dari atas cukup berbahaya ya. Menyelam pun cukup berbahaya. Apalagi kasih makan secara langsung coba. Ya, cukup berani sekali kakak penyelamnya. Nah, kita kenalan sama ikan hiu yang kecil. Nah, ini lebih berbahaya para pengunjung. Kalau tadi para pengunjung melihat ikan hiu yang besar itu berbahaya pernah menyerang, ini lebih berbahaya lagi. Jenisnya adalah ikan hiu sirip hitam atau blacktip. Nah, ini lebih sering dijumpai oleh manusia karena ikan hiu blacktip ini dia lebih banyak di area terumbu karang. Jadi para pengunjung yang suka ke pantai, yang suka snorkeling, menyelam, itu lebih sering nanti ketemunya sama ikan hiu sirip hitam. Nah, ikan hiu sirip hitam ini dia di urutan keberapa kah dari 32 jenis ikan hiu berbahaya? Di urutan ke-26. Kalau yang besar ke urutan 32, yang kecil di urutan ke-26. Karena dia sangat aktif sekali. Karena bisa melihat dia tidak pernah berhenti berenang. Ya. Dan cara berburunya, berburu mangsanya dengan cara berkelompok. Caranya dengan cara mengelilingi mangsanya terlebih dahulu dan nantinya akan diserang secara tiba-tiba dari belakang, dari atas, dari bawah. Nah itu yang paling
berbahaya. Dan bahkan cara makannya cukup berbeda. Kalau ikan hiu buto cara makannya dihisap terlebih dahulu, tapi kalau blackfin ini cara makannya langsung digigit dan dikoyak, langsung dicabik-cabik. Nah, jadi kalau misalkan kita bayangkan kalau penyelamnya digigit sama blackfin, itu bisa habis tangannya. Jadi lebih berbahaya ya. Yang kecil ternyata. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk kita semua yang sudah hadir. Iya. Udah puas belum? Cukup menegangkan ya? Iya. Para pengunjung mau coba menyelam? Di Siwotanjau kami memiliki program itu fun diving, yaitu para pengunjung bisa menyelam di akuarium utama. Kaminya ada ikan hiu juga, ketemu sama ikan pari juga. Nah, itu para pengunjung bisa merasakan sensasinya bagaimana, dan nantinya para pengunjung bisa didampingi oleh penyelam profesional dari Siwotanjau. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kepada kalau langsung aja di akuarium utama sudah berisikan juga ikan hiu. Terima kasih para pengunjung, dikarenakan kalau penyelam sudah naik kembali, tandanya dikarenakan yang akuarium ikan hiu telah selesai. Nanti bisa kembali barang-barang ganda, jangan sampai ada yang ketinggalan atau terjatuh. Udah itu tak perlu diri dan sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, kita lanjut, kita lihat lagi ikan ya, karena pertunjukan udah selesai. Kita coba lihat ikan, ini ikan hias teman-teman. Ada mobil dalamnya, keren ya ikannya. Ini ikan mewah nih. Di dalam dikasih mobil sedan. Ada rel kereta api. Ini ikan mewah ini. Ikan fasilitas lengkap lah ya. Ini ikan yang suka kemewahan. Berbeda ikan sama ikan yang lain ya. Menarik ya. Nah ini ikan hias juga. Ini suka dengan pohon-pohonan ya. Ini pohonnya bagus. Menggambarkan dari Ancol itu sendiri ya. Akuarium juga isinya sebuah pemandangan dari pohon ya. Ikan-ikannya bagus-bagus, ikan hiasnya. Menarik lah. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat suasananya agak gelap ya. Jadi walaupun gelap tapi arena ikannya kelihatan karena dikasih lampu ya teman-teman. Nah ini kita lihat teman-teman. Ini ikan kuda laut, bukan kuda lumping. Ini kuda laut teman-teman. Teman-teman kelihatan nggak kuda lautnya itu? Kuda laut ini salah satu hewan yang lambat ya dalam pergerakan ya. Kayaknya dia ngikutin dari area pergerakan air aja guys. Nah ini kita lihat nih, kuda lautnya banyak sekali teman-teman. Kita lihatin, nah itu bersahabat sama ikan, itu ada ikan ya. Ikannya juga keren. Nah itu teman-teman, lihatin kuda laut bergerak seperti apa ya, seperti gitu dia. Agak beda ya pergerakannya ya, menggunakan ekornya. Nah, sedikit-sedikit nih. Saya juga bingung ini kuda laut ini. Nah seperti gitu teman-teman. Nah kita lihatin, nah itu ikan, dia bersahabat sama ikan ya teman-teman. Nah itu cara bergeraknya kayak gitu teman-teman, ikan kuda laut. Nah kita lihatin ya, udah teman-teman, dari kuda lautnya udah kita lihatin. Dan kita coba lihat ikan lain. Ini ikan merah. Nah ini ikan merah teman-teman, bukan ikan oren. Ini ikan oren jumlahnya banyak sekali ya teman-teman. Bagus banget ya ikan orennya ya. Nah itu ada ikan patin besar. Nah ini ikan apa ini? Ikan arwana ya ini. Tapi ikan orennya ini enak kayak digoreng ya teman-teman ya. Gurih mungkin dagingnya ya. Dia suka sama air pancuran ya. Mungkin bahagia ya mendengarkan percikan-percikan air gitu ya. Tapi ikannya ini kompak ya, tidak sering
bertengkar ya, nggak dianteng aja dengan jumlah yang banyak ya ini. Dia tidak saling ganggu gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini teman-teman, kita lihat belut pasir ini belut pasir. Nah seperti ini ya teman-teman. Belut pasir itu ya semirip ular ya, atau mirip belut lah ya. Emang belut sih. Mau belut pasir aja dia. Ya hidupnya di pasir ya. Nah, dan liatin. Agak ngeri-ngeri sedap ya ngelihatnya ya. Hewannya ya. Seperti inilah teman-teman. Jadi kalau ada mengancam dia langsung masuk teman-teman, masuk ke dalam gitu. Nah itu tarik-tarik manjang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Lihat sesana yang ada di sini. Ini hewan apa lagi kita liatin teman-teman. Nah ini kerondong. Nah ini kerondong teman-teman. Kerondong ini mirip belut, tapi bukan belut ya. Nah itu teman-teman. Setiap lubang itu karena dia sukanya di lubang-lubang. Tapi kerondong ini bersahabat sama ikan. Ya, ikannya banyak teman-teman. Ikan besar-besar. Kerondongnya pada banyak ini, besar sekali. Besar-besar, panjang-panjang. Nah ini. Nah ini kerondong semua itu. Kelihatan. Nah, ini kerondongnya besar-besar ya, kelihatan ya. Banyak sekali ya, bermacam-macam. Dan ikannya gede-gede. Dia bersahabat ya sama ikan. Kerondongnya banyak banget nih. Kita liatin kerondongnya itu ya dia sukanya di lubang-lubang karena dia ya mungkin sejenis belut lah ya dia ya. Nah ini ikan besar banget ya ikan. Ya kerondong mau makan juga bingung dia, takut juga. Kalapour ya. Ini ikan biru ini. Warnanya hidup ya, agak kebiru-biruan. Oh my god! Nah itu ikannya warna-warni, ada ikan kuning, ikan biru, ikan coklat, ikan hitam macam-macam ya. Nah ini nih mantap nih. Kerondong mau makan pun bingung itu. Karena powernya kalah power ya. Dia gigit juga tuh. Kekuatannya beda lah. Kita lanjut lagi teman-teman, kita liatin suasana yang ada di sini. Nah ini kita lihat ikan kakap ya teman-teman. Ikan kakap ini warna-warni ya. Ini kayak kakap warna-warni. Ini ya, kakapnya keren ya. Menarik ya. Ini kalau kakap yang dijual di pasar itu beda, polos ya. Kalau ini beda, kakap bias. Dan ya tapi warnanya emang keren ya. Mirip zebra gimana gitu. Ini mungkin kayak kakap zebra gitu. Ya lebih tepat ya gitu ya. Ya suka bercanda ya. Jadi asik ngelihatnya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lihat ikan lagi, ikan apa ini? Nah, ini ikan cukup cantik ya teman-teman, ikannya cukup cantik ya, pengida menarik ya. Ini namanya ikan lepu ayam. Iya. Lepu ayam ini ya karena mungkin punya keistimewaan tersendiri ya teman-teman, karena dari bentuknya berbeda dari ikan pada umumnya ya. Jadi karena dia, saya bilang ikan cantik ya, menarik ya, senang saya melihatnya.
Anda lihat sendiri ya. Siripnya itu berbeda ya, seperti kembang gitu. Nah itu, seperti kapal di atas. Nah, lihatin. Tapi bohong. Tapi diisi oleh ini bulu babi ini. Ini khususnya mungkin bersihkan air ya. Belut untuk membersihkan lumut lah. Nah ini bagus kan, liatin ikan lempu ayam ini cantik banget ya, keren. Saya suka ya ikannya. Bulu babinya banyak banget ya, itu tajam-tajam ya bulu, kalau terinjak tuh bahaya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah ini keterangannya teman-teman, bulu babi. Nah ini lempu tembaga. Kalau ini nah lempu ayam, jadi ikan cantik ya. Nah, lempu ayam itu ikan cantik. Nah ini gurita teman-teman, gurih dan kremes-kremes. Nah, ini gurita, gurih dan cerita. Tapi guritanya tidur ya teman. Ini lumayan besar ya teman guritanya. Mengerikan lah ini. Nah ini cara bernapas seperti gitu. Ini ikan buntal, ada ikan ini gurita tadi, gurita. Seperti gitu kalau dimakan. Nah ini ikan batu karang teman-teman. Tapi lebih tepatnya kalau dibilang ikan buntal. Ikan buntal. Nah tapi dia punya keistimewaan teman-teman. Kalau dia berbahaya, dia bisa mengembungkan tubuhnya menjadi bulat. Jadi fungsinya buat predator yang berbahaya buat dia agak sulit buat memakan. Jadi punya keistimewaan sendiri dia. Nah ini teman-teman, lihatin. Makanya saya bilang kayak batu karang, mirip batu karang ya dia. Ada ini ikan buntal. Nah ini dia teman-teman. Ya ini ikannya jinak sih. Banyak ya. Lanjut teman-teman, kita lihat yang lain. Nah ini namanya kepiting Alaska teman-teman. Ini kepiting mahal teman. Karena kepiting ini hidupnya berbeda dengan kepiting lain. Dia hidupnya di dasarnya Laut Pasifik ya. Jadi laut yang kedalaman yang cukup lumayan dalam dan cukup dingin. Jadi untuk mendapatkan kepiting ini agak susah. Jadi makanya mahal. Ini kepiting Alaska. Mungkin kategori makanan mewah lah. Ini bergerak-gerak teman-teman. Kalau teman belum pernah lihat kepiting Alaska, ini dia. Oke teman-teman, lanjut kita coba lihat yang lain lagi teman-teman, pelan-pelan tapi pasti teman-teman. Kita lanjut melihat suasana yang ada di sini teman-teman. Kita lihat ikan hias yang paling indah. Karena ikan hias itu ya disukai oleh semua orang ya. Nah ini teman-teman, ikan hias teman-teman. Ini banyak banget ya ikan hiasnya. Jadi teman-teman, untuk sebagai referensi aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya akuarium di rumah, ya bisa isi ikan-ikan yang ada di sini. Mungkin beli di pasar ya teman-teman. Ini sebagai acuan aja teman, contoh gitu. Siapa tahu ada salah satu ikan kita tertarik, wah itu ikan bagus banget tuh, enak tuh. Nah itu ambil tuh. Nah ini teman-teman. Jadi tempat pertunjukan tadi ini. Nah kita coba ngambil video. Nah ini ada ibu-ibu ngambil video teman-teman. Banyak sekali orang yang ngambil video teman-teman. Karena sebuah momen
disimpan di memory card. Memory cardnya itu YouTube, teman-teman. Sekarang era modern menyimpannya di YouTube. Kita lanjut, teman-teman. Ini kita masuk ke museum fosil, teman-teman. Nah, ini museum fosil, teman-teman. Kita masuk ke museum, kita liatin suasana yang dari sini. Ini arenanya agak beda, teman-teman ya. Agak kebiru-biruan gimana gitu. Kita liatin, teman-teman. Kita jelajahin dalamnya ada apa aja gitu. Bukan apa adanya, ada apanya gitu. Oke, lanjut pelan-pelan. Kita liatin. Tapi di dalam ini juga ada akuarium juga, teman-teman. Kita bisa lihat ikan yang ada di sini juga, teman-teman. Nah, ini adik ini bikin kenang-kenangan ya di mulut ikan paus, ikan hiu ya. Ikan pari. Nah, coba kita lihat akuarium, teman-teman. Itu ada ikan kue gerong. Kue gerong itu ikan yang populer yang ada di Indonesia, teman-teman. Karena ikan ini dimakan enak. Nah, makanya dia populer di Indonesia. Kita lihat, teman-teman. Itu ikan gerong. Nah, ini apa ini? Saya tidak tahu ini. Seperti kembang tapi bukan kembang. Nah, ini, teman-teman, ikan kue gerong namanya, teman. Ini jumlahnya banyak banget ini. Ini ikan populer, teman-teman, di Indonesia karena dimakannya rasanya enak, teman-teman. Ini satu bisa 10 kilo kayaknya. Besar banget ya. Jumlahnya banyak lagi. Munculnya gila-gilaan ya. Ini satu keluarga. Dia berkelompok. Kalau ikan kue gerong ini berkelompok dia makan, teman-teman. Tapi orang banyak bilangnya ikan kue. Lebih sederhana kan, lebih simple nyebutnya gitu. Oke, kita lihat, teman-teman. Kita masuk ke fosil ya, fosil ikan atau museum ikan. Nah, ini kita disambut oleh gurita, teman-teman. Ini gurita raksasa, teman-teman. Ini luar biasa besar, teman-teman, guritanya. Ini liatin ya. Ini udah mengerikan kalau udah saya gini, teman-teman. Udah mungkin sudah sebesar mungkin berapa meter ini. Guritanya besar banget, teman-teman. Udah raksasa lah ini. Ini kategori raksasa guritanya. Nah, ini kepiting laba-laba, teman-teman, yang udah di museumkan atau dibikin fosil lah ya gitu. Ini lihat, teman-teman. Teman-teman belum pernah lihat dari kepiting laba-laba. Nah, ini dia. Agak mirip laba-laba bentuk badannya. Kalau ya hampir Spiderman lah ya, Spiderman gitu ya. Kayak Spiderman, kepiting Spiderman. Oke, teman-teman, kita lanjut, kita liatin lagi lah. Karena ini banyak sekali. Nah, ini banyak, teman-teman. Nah, liatin aja tuh. Ini cumi-cumi, teman-teman. Ini cumi-cumi yang dikeringkan ya, dijadikan fosil, jadi museum. Nah, ini macam-macam namanya, teman-teman. Jadi ada lobster, ada ikan. Tadi teman-teman baca aja buat keterangannya. Dan saya cuma berikan gambaran ikan-ikan yang dikeringkan ya, ini dijadikan fosil. Kalau dibikin fosil kan, dikeringkan, dia akan awet nih. Ikan yang diawetkan. Kalau bisa dibilang ikan asin. Nah, ini macam-macam, ada baca. Ada yang tidak baca karena kena sinar, teman-teman. Nah, ikannya bermacam-macam, banyak sekali jenis ikan yang ditampilkan.
Nah, ini ikannya lumayan besar. Kita lihatin ikan purba seperti itu. Besar. Nah, yang dihasilkan sebagai kita biar paham bahwa ikan itu bermacam-macam jenis. Nah, jadi baca-baca keterangannya. Jadi teman-teman sampai tahu dengan melihat dari ikan yang dikeringkan ini tertarik, saya pengen makan ikan itu. Nah, kan itu. Jadi ada manfaatnya juga lah. Jadi biar kita tidak makan ikan lele aja gitu ya. Ikan lain banyak kan. Ini ikan hiu. Nah, ini ikan besar lah ini. Lumayan besar. Nah, ini juga sama ikannya, saya tidak tahu namanya apa ini. Jadi teman-teman baca keterangannya kan di lampu. Jadi kalau di kamera nggak kelihatan teman-teman. Jadi bisa searching aja lah buat nyari namanya apa gitu. Jadi seperti itu ikannya teman-teman. Nah, ini wilayah peta yang ada di Indonesia. Peta Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi. Ini Pulau Sumatera lumayan besar. Ini Sumatera nih. Ada Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung. Oke, kita lanjut. Kita lihatin teman. Ini tadi teman, ikan purba. Nah, ini ikan purba teman-teman. Nah, ini tadi ikan purba. Jadi ikan purba itu ikan dahulu kala teman-teman. Udah langka lah, kalau sekarang udah agak sulit ya. Nah, kita lihat ikan pari teman-teman. Ini itu pari teman-teman. Ikan pari yang luar biasa besar sekali ini. Ini udah super raksasa teman-teman. Parinya udah luar biasa besar ya. Nah, ini lihat teman-teman. Parinya gila, besar banget ikan pari ya. Udah sebesar apa ini? Berapa meter nih? Udah mengerikan lah ini. Ini orang nangkapnya pakai apa ya? Karena ikannya besar kan, susah dari tangkap. Ini kapal bisa tenggelam ya. Dikasih keterangan, ini jadi fosil lah ikan. Jadi buat kita belajar lah. Jadi sebagai pengetahuan dari orang-orang mungkin yang belum pernah ikan pari, lihat pari ya. Itu diberikan informasi depan belakang seperti apa. Nah, seperti inilah ikan pari teman-teman. Luar biasa besarnya ya. Mengerikan, kalau saya bilang ini ikan ini sudah mengerikan, sudah makan manusia itu. Kita masuk ke ubur-ubur teman-teman. Ubur-ubur yang lihat ini nggak ada lampu teman, tapi menyala. Perbedaan ubur-ubur itu istimewa teman-teman, karena dia punya apa ya, bisa mengeluarkan cahaya gitu, yang bisa kita lihat dengan jelas. Nah, ini teman-teman, ubur-ubur itu antara ada dan tiada, tapi karena dia menyala jadi kelihatan ada gitu. Kalau kita ngelihat sekilas kayak sampah aja gitu ya, sampah di air gitu. Nah, itu kan bergerakan besar kecil. Ubur-uburnya saya salah satu hewan yang tidak punya tulang belakang sih. Artinya ubur-ubur salah satu hewan yang mempunyai organ tubuh yang kurang lengkap teman-teman. Berbeda lah dengan hewan-hewan lain dia. Oh my god! Oke, kita liatin suasananya ya seperti ini teman-teman.
Nah, ini yang ngambil video itu banyak sekali teman-teman. Semua pengunjung itu hampir mengambil video lah dari ubur-ubur, ya tergantung yang dituju lah gitu. Nah, ini kita lihat ubur-uburnya agak sedikit jelas ini teman-teman. Nah, itu dia. Itu ubur-ubur udah mati tuh kayaknya. Nah, ini ubur-ubur yang masih hidup udah gede. Nah, seperti gitu teman-teman. Nah, ini ubur-ubur tengah berkembang biak nih kayaknya. Nah, ini lagi bercinta atau gimana saya tidak tahu, atau lagi pacaran. Nah, seperti ini teman-teman, ubur-ubur tuh. Ini lebih jelas ya. Nah, ubur-ubur menyala teman. Itulah keistimewaan dari ubur-ubur. Dia salah satu hewan yang berbahaya, tapi dia salah satu hewan yang istimewa. Nah, ini dia istimewanya. Nah, Anda lihatin. Dia bisa berubah warna bermacam-macam yang dia mau lah. Ini kita modifikasi dari segi tampilan, karena dia itu transparan sih. Ubur-uburnya ya dia bening gitu ya. Kalau dikasih cahaya itu dia tembus, jadi bisa nyatu lah sama cahaya, dia nyatu. Nah, ini lihatin, cahayanya kadang merah, biru, putih, kuning, kelabu, dan bermacam-macam, ngikutin dari pancaran cahaya itu sendiri. Itu salah satu keistimewaan dari ubur-ubur teman-teman. Nah, ini lihat ubur-uburnya menyala dia, menyala semua kan. Ini liatin, kita lihat sekelilingnya seperti apa ya. Ini dia teman, ubur-ubur itu nyala padahal ini gelap ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lihat belut listrik teman-teman. Seperti apa? Nah, ini teman-teman, belut listrik itu seperti gini teman-teman. Ya, hanya memanjang ya seperti belut pada umumnya, cuma dia itu agak ada keistimewaan yang dikasih oleh Maha Kuasa, yaitu listrik itu ya dia salah satu punya daya yang cukup berat ya teman-teman, atau cukup besar, karena dia bisa mencapai itu 650 volt. Nah, jika menyentuh manusia bisa pingsan teman-teman. Nah, kalau sudah nyampai 650 volt itu sudah cukup tegangan tinggi ya. Ini bahaya, makanya predator lain kalau tidak tahu ya dia makan, habis itu mati. Tapi kalau yang tahu tidak berani. Makanannya udang ya teman, istimewa dia. Makanannya mahal. Nah, ini udang. Ini makanan belut listrik ini teman. Dia kayak sepertinya makanannya istimewa ya. Nah, itu dia bergerak teman-teman. Bergerak. Nah itu seperti gitu. Ya, dia punya sirip di bawahnya. Itu sirip itu buat bergerak ya teman. Kita lihatin sedekat seperti apa. Ya, sama persis belut itu kayak belut pada umumnya. Cuma badannya mirip ikan lele. Nah, itu dia bergerak teman-teman. Belutnya bergerak ke atas. Nah, itu dia. Dia bernapas teman-teman. Yang gua agak bingung ya. Dia tuh cuma bernapas keluar sebentar atas ya. Hitungannya detik, tapi dia di dalam air itu lama.
nanti berapa menit lagi keluar lagi. Itu apa yang gimana ada sistem mengambil oksigennya seperti apa saya nggak tahu. Oke teman-teman, hanya itu kita lanjut lagi. Nah ibu-ibu ini ngambil foto ya, nggak tahu itu foto dalam apa, saya ngerti ya, paling tidak dia menghibur diri lah. Nah ini kita lihat mobil kuno teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mobil kuno yang mungkin ya jadul banget lah, yang telah dimodifikasi jadi akuarium atau tempat tinggal ikan dengan jumlah yang banyak teman-teman. Ya kita liatin seperti apa secara bersama ngeliatnya teman-teman ya. Nah tapi sebelumnya kita coba untuk berfoto. Ini kita liatin berfoto sama ini ikan hiu. Nah, kita foto ikan hiu. Seperti apa? Nah, ini dia. Ini mulut ikan paus ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita melihat mobil kuno, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat mobil kuno, ini dia, kita lihat mobil kuno, mobil jadul yang dimodifikasi menjadi akuarium. Nah ini teman-teman, nah lihatin jadul banget kan, mobil jadul nih, tapi dirubah jadi akuarium. Nah ini ada tulisannya teman-teman, Seawood Fort, ini 1940 teman-teman, ini udah lama sekali ya. Ini ada for official use only. Nah itu ada tulisannya, bacanya Inggris dikit lah. Oke, kita lihat ikan ini, ikan apa teman-teman? Saya nggak tahu, ini ikannya sepertinya enak teman-teman. Dibawa dimakan, digoreng, ini enak banget ikannya. Gurih biasanya, ikan kecil-kecil kayak gini teman. Iya. Ini saya tak tahu ikan dari mana ini. Tapi yang jelas saya tidak tahu namanya ikan apa. Tapi ya kita nikmatin aja. Karena kita coba untuk melihat suasana ikan, ya kita nikmatin ikan apa aja yang ada di Seawood seperti gini teman-teman. Nah kita liatin ya, berfoto berpose lah untuk menampilkan di depan ikan, dan kita coba melihat lebih dekat. Ternyata tidak ada ikan kecil aja teman-teman, di sini juga ada nih ikan. Saya tidak tahu ikan apa ini, ada setirnya teman. Setir zaman dulu itu masih ada. Nah itu ikan pari teman-teman. Digabungkan nama ikan pari. Nah itu ikan pari itu bergerak kayak gitu. Agak berbeda ya. Di mobil kuno ini banyak sekali teman-teman orang yang berfoto lah ya, yang berfoto di sini menjadikan kenang-kenangan. Nah, ini mobil kuno ini hanya digunakan oleh kantor saja teman-teman. Mobil orang penting lah ini. Tulisan tadi ya. Nah kita lihat dari atas teman-teman, kita naik ke atas teman-teman. Jadi kita akan melihat pemandangan yang ada di akuarium ya teman-teman dari atas. Tapi sebelum kita masuk ke atas, ya melihat ke atas itu kita masuk ke galeri, digital galeri teman-teman. Nanti ini tulisannya ada teman-teman. Ini ada tulisannya digital galeri. Ini fosil teman-teman. Fosil apa aja ada dalam ini. Jadi teman-teman bisa liatin. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah main ke sini ya,
untuk sebagai gambaran aja ya, atau pengetahuan aja tambah. Nah ini teman-teman, fosil teman-teman. Ikan yang diasinkan bermacam-macam. Bermacam-macam hewan yang diasinkan, yang dikeringkan, baik itu berupa kulit, tengkorak, apapun bentuk sebagainya. Nah itu kulit. Saya tidak tahu namanya apa. Kalau itu gua tahu itu ikan, karena mirip ikan kepalanya. Itu buaya, karena mirip buaya. Jadi kalau yang cuma kulit doang, saya nggak tahu tuh. Nah ini kulit apa? Saya tidak tahu apa kulit buaya, kulit badak, atau kulit babi. Saya tidak tahu, karena yang tahu aja lah. Nah ini tapi seperti ini ya teman, fosilnya yang keringannya bermacam-macam. Ini tengkorak, saya tidak tahu tengkorak apa. Nah lalu ini ikan ya, ikan. Nah ini saya tidak tahu, ini paus kayaknya teman-teman. Ini ikan paus sepertinya, tapi saya tidak pasti ya. Nah ini saya cuma ngeliat. Nah ini teman, ikan buntal. Nah ini tahu ikan apa, ini besar banget nih. Nah itu teman-teman. Nah ini ikan, banyakkan ikan ya teman. Ting, buaya. Nah ini apa, kembang apa, saya tahu itu. Nah itu bintang laut. Pemandangan aja ini. Pemandangannya ada ikan hiu, ikan kecil, ikan besar, bermacam-macam. Nah ini berfoto ya, bukan berfoto ya, biar kelihatan nyata itu. Seperti ini ada kodok teman-teman. Kodok pun dijadikan fosil. Kodok apa itu tahu? Kodok purba atau apa, saya tidak tahu teman-teman. Tahu teman-teman, tahu gitu. Nah itu kan pari. Ada kepiting, ada lobster. Yang saya tahu saya sebut teman-teman, yang tidak tahu saya diem. Tapi siapa tahu teman-teman tahu gitu. Nah ini ikan, itu ikan besar teman-teman. Itu ikan hiu. Ini banyak sekali teman. Nah ini ikan hiu palu. Hiunya agak beda ya, itu ikan hiu teman-teman. Tengkorak ikan hiu. Nah ini pemandangannya teman-teman. Teman-teman liatin pemandangannya. Pengunjungnya tidak begitu ramai teman-teman. Ya, makanya bukan nggak ramai sih, terbagi ya, terbagi ke dalam, terus mungkin ada sebagian keluar, gantian lah ya, karena areanya tidak terlalu besar ya. Banyak ya ikan asinan ya. Ini asinan, bukan asinan buah salak ya. Ini beda nih. Kalau aseman itu ya bikin ngiler ya. Ini beda. Ini ikan asin, ikan diasinkan, ikan yang diawetkan gitu ya.
biar hidupnya lama gitu. Oke, kita lihat akuarium dari atas, teman-teman. Nah, di ini kita melihat banyak sekali yang melihat, teman-teman. Pemandangan, tapi pemandangannya warna-warni ya. Ya, mungkin cukup segar ya. Ya, kita liatin. Tapi ini kacanya ini kena air ya, tapi nggak dibersihin ya. Kita lihatnya nggak terlalu jelas banget ini, teman-teman. Kita liatin ikan banyak sekali, teman-teman. Kalau dari atas itu ikannya luar biasa nih. Nah, mantap kan ikannya. Jadi kalau teman-teman pengen masak itu tinggal ngambil aja ikan dari atas. Anjay. Nah, ini pemandangan dari atas, teman-teman. Dikasih lampu redup-redup gitu ya. Ini ruang ini pakai AC, teman-teman. Jadi adem. Kita coba liatin sekali lagi dari atas. Karena kita lihat dari atas tuh jelas, teman-teman. Jumlah atau bukan jumlah sih, kondisi ikan itu seperti apa ya, kelihatan dari atas sangat jelas ya. Ini banyak nih. Nah, seperti ini, teman-teman, dari atasnya. Ikannya luar biasa ya, banyak ya, besar-besar, dan ikannya juga bermacam-macam. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman, turun ke bawah. Ini warna-warni ya. Ruangannya warna-warni dan khasnya kebanyakan dari ikan hiu. Dan warnanya ini ungu putih. Ya, seperti gini, teman-teman. Kita melihat orang itu ya begini dari mana faktor dari lampu ya, teman-teman. Kita turun, teman-teman, pelan-pelan. Pak supir takutnya terpleset gitu. Repot urusannya Pak supir. Oke, lanjut. Kita jalan lagi. Nah, itu gambar peta Indonesia, teman-teman, menyala dia. Kalau itu pintu keluar, teman-teman. Jadi kalau pengen keluar ke situ aja. Nah, ini kita ngelihat akuarium, teman-teman. Nah, ini pemandangannya bagus ya, teman-teman. Ini tempatnya menarik ya. Ikan pari, besar ikan pari ya. Ini palentin. Nah, kita foto, kita ngeliatin orang-orang yang ada sini. Banyak sekali, teman-teman. Orang yang pengen dekat melihat dari kondisi ikannya. Ini karena ini akuarium, teman-teman. Akuarium besar lah. Kalau kita bahasa rumah tuh ini pintunya lah gitu. Pintunya yang bisa kita lihat. Dan dibikin seperti kayak alami gitu, teman ya. Tembok-temboknya ya. Fungsinya biar orang itu nggak bosan gitu. Oke, kita lihat ikan hiu, teman-teman. Ikan hiu hitam. Nah, ini, teman-teman, ikan hiu hitam. Banyak sekali, teman-teman. Ikan hiunya. Ikan hiu ini suka sama air yang berpercikan seperti gini. Seperti air terjun lah ya. Senang banget dia, kegirangan dia ya. Ini ikan hiu, ini bahaya nih. Bisa
nangkap gitu. Jadi kita ngeliat pun hati-hati ya. Jadi dimakannya ikan kita kebuar ya. Tangkap deh ya. Nah ini dia. Karena ikan hiu sirip hitam ini ganas ya teman-teman. Dia hidupnya di pantai, lepas pantai lah ya. Di air dangkal ya. Karena dia suka menangkap ikan kecil-kecil. Dia predator yang ganas lah. Tapi tidak seganas manusia. Karena manusia kan lebih ganas lagi ya. Nah inilah teman-teman. Kita melihatin situasinya ikannya seperti gini. Senang sih ngelihatnya. Karena airnya jernih, bersih. Percikan-percikan air dan suara-suara air. Dan ikannya kegirangan gitu. Karena ini ikan yang suka yang berisik teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat yang lain. Itu kita lihat ikan pari. Ini ikan pari biru. Nah, pari biru ini kita lihat ini teman-teman. Nah, ini dia. Pari birunya bagus ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat pari biru real, nah ini dia teman-teman. Anda bisa melihat secara real ikan pari biru. Ini saya ngelihatnya secara real ya teman-teman. Menarik ya. Airnya dikit, tapi karena dia sifatnya itu cuma apa ya? Menempel ke dasar. Dan dia tidak, yaitu ikan ini ikan yang makan lumut teman-teman. Jadi supaya bersih dia makannya lumut. Kalau ikan sapu-sapu kalau ini lebihnya ya. Nah ini ikan pari, ini ikan yang sebagai pelengkap ya, atau sebagai hiburan. Ikan ini saya tahu ikan makanan pari atau ikan hiasan atau sahabatnya pari biru. Nah ini pari biru teman-teman, warnanya ada biru-biru ya, liatin dia bergeraknya seperti ini, dia berjalannya seperti gitu teman-teman. Nah dia berjalannya seperti gitu. Nah itu liatin seperti ada kaki ya. Liatin. Oh anaknya itu ya. Itu bapaknya mungkin ya, atau emaknya itu ya. Nah ini teman, liatin dia jalan pari. Oke teman-teman, kita lihat yang lain lagi. Kita lihat bintang laut. Nah ini kita lihat bintang laut teman-teman. Bukan langit aja yang punya bintang, laut pun punya bintang. Itulah keistimewaan Sang Pencipta. Dia menciptakan tidak yang di atas saja, tapi yang di bawah juga diciptakan. Ini bintang laut. Bintang laut itu dia bergerak berbeda teman-teman. Ya, nanti baca definisi yang awal yang saya sampaikan dari bintang laut. Ini bintangnya berbeda-beda, ada yang warna ungu, warna abu-abu, warna pink, ada yang ya macam-macam. Ini bagus teman-teman. Oh my god. Jadi kalau ngelihat bintang itu hanya gini aja. Dia lebih suka diam. Jadi kalau sampai ngelihat dia bergerak itu agak langka ya. Karena dia bergerak pun berbeda. Berbeda dengan hewan-hewan lain. Bintang laut dia suka sama percikan air teman-teman. Kalau itu kan harus ada percikan air. Oke teman-teman, kita coba lihat yang lain lagi. Kita lihat apa nih?
Nah, kita coba buat masuk ke dalam, teman-teman. Yaitu lebih tepatnya terowongan. Kita masuk ke terowongan, teman-teman. Terowongan dari SeaWorld atau dari akuarium. Nah, lorong. Ini kita bisa melihat suasana yang ada di dalam akuarium ini. Itu masuk dari terowongan. Nah, kita pelan-pelan menikmati, teman-teman. Kita ikutin dari eskalatornya. Ini conveyor. Kalau sejenis, kalau di mall itu eskalator atau lift. Tapi ini conveyor horizontal ya. Atau dia cuma rata sama dasar, tetapi dia bergerak sedikit demi sedikit. Dan jika teman-teman pengen buru-buru bisa dari atas, teman-teman. Tapi jika teman-teman pengen menikmatin ya dari conveyor ya. Oke, ini ikan, teman-teman. Ikannya banyak, teman-teman. Jadi ikan tuh kelihatan semua dari bawah seperti apa. Nah, itu ikan kue. Kue yang tadi saya bilang, ikan yang populer di Indonesia, ikan kue. Itu ikan yang paling enak dimakan, teman-teman. Ikan kue. Itu kalau kita ambil satu itu bisa makan seminggu, teman. Karena ikannya saking besar, teman-teman. Kita lanjut, kita lihat suasana yang ada sekitarnya. Banyak sekali ikan. Bermacam-macam ikan ada ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum pernah main ke SeaWorld, ini dia keistimewaan semut ya ini. Keistimewaan dari SeaWorld itu ya kita bisa masuk terowongan untuk melihat ikan bermacam-macam. Nah, ini dia. Kalau untuk melihat yang lain udah biasa. Kalau untuk melihat ikan yang besar-besar kayak gini kan jarang lah kalau di Indonesia ya. Nah, ini yang ngambil video, yang berpose, bergaya itu banyak sekali orang, man. Ini pari. Pari besar. Besar banget parinya ya. Nah, kelihatan, teman-teman. Jadi teman-teman yang dari daerah yang belum pernah lihat ya, ini dia, teman-teman. Saya kasih gratis nih. Ini orang banyak, teman-teman. Semuanya ngambil video, teman-teman. Tapi di sini kita tidak dapat sinyal, teman-teman. Jadi sinyal kita hilang. Harus off. Kalau live nggak bisa, teman-teman. Bodoh amat ah. Nah, kita liatin suasananya kayak gini ya, teman-teman. Batu karang. Ini air asin, teman-teman. Bukan air tawar ya, air asin. Ini karena ikannya ikan air asin semua. Jadi akuarium SeaWorld tuh besar banget, teman-teman. Luar biasa besar. Ya anggaplah ini akuarium raksasa ya. Nah, ini parinya besar banget, parinya, teman-teman. Pari besar. Kita liatin. Itu penyu. Bukan kura-kura ya, penyu. Orang banyak banget, teman-teman, yang ngambil foto, video. Pari. Yang paling rajin lewat tuh ikan pari ya. Oh, besar banget nih pari, teman-teman. Lewat di atas kepala, man. Nah, ini ikan ya. Nah, ikan. Nah, ikan pari.
Kita lihat teman-teman. Nah ini kena sinar lampu. Nah ini teman terowongannya. Kita udah pada dapat semua teman-teman. Kita lihatin ikannya. Bagus ya. Tapi terowongannya masuk kuat ya. Tekanan air itu kan cukup tinggi ya. Nah ini kita lanjut lagi teman-teman. Masuk terowongan lagi. Kita lihatin ikan. Ada ikan hiu. Ikannya lumayan besar ya. Ikan pari. Ini ikan parinya banyak ya di sini. Nah ini ikan kue. Ikan kue nih. Pari besar. Ini bukan ikan tongkol ya. Ikan tongkol bukan. Nah ini ikan hiu di atas. Ini ikan kue besar banget. Nah ini besar ya ikannya. Nah kita liatin ikannya. Menarik dan banyak ya. Nah ini kan banget ikan parinya. Wow, tabrakan ikan parinya. Ikan pari tabrakan bos. Ah ini rute gua bos. Tidak, ini rute gua katanya. Nah, kita liatin. Ya ini bapak ini ngambil video juga teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang ngambil video. Pari semua nih. Menarik ya. Nah ini teman-teman, dalam terowongannya. Jadi kalau pengen buru-buru dari atas, saya parinya besar ya teman. Tapi kalau pengen santai ya kita bisa ikutin dari conveyornya. Conveyor teman-teman namanya. Nah itu kelihatan kan kita bergerak. Nah itu ikan hiu. Itu ikan. Nah itu ikan apa namanya? Ikan pemalas. Ikan purba, ikan pemalas ya. Ikan karang ya. Nah itu ibu-ibu tuh foto tuh. Nyari pose dia. Nyari posisi. Nah itu ikan hiu besar banget ya. Nah ini ikan batu, ikan purba. Itu kan batu karang itu. Nah kita liatin. Banyak sekali ikan ya mas. Ikannya banyak sekali. Dan kita, nah ini ikan tongkol tadi. Oh buset, besar pari ya. Ini pari besar banget teman-teman. Kelihatan ya. Udah jadi raja dia. Udah raja pari itu udah. Nah itu hiu, pari. Nah kalau cuma cepat dari atas aja teman-teman. Tuh kelihatan tuh. Nah ini pari. Pelan-pelan ya teman-teman. Biar nanti bisa menikmatin. Nah ini ikan tongkol gede banget teman. Ikan kue gerong. Ya mirip ikan tongkol nih. Nah itu ikan bermacam-macam ya. Nah itu ikan kue tadi. Nah ini banyak sekali ikan kue.
bukan kue bolong ya. Ini kue ikan ya. Sangat fantastis, spektakuler ya. Ini mantap, ikannya banyak. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat ikan besar-besar, ini dia teman-teman, ikannya besar-besar banget. Bikin melek atau nyaman buat melihatnya teman-teman. Nah ini, ikan besar-besar ya. Itu ikan pari yang besar loh. Itu buset, banyak banget ikan ya. Satu keluarga ini penyu. Teman-teman lihat penyu ini, aduh, tidak penyu. Mantap kali kau ya. Nah itu ikan banyak tuh teman-teman. Nah ini ikan tongkol ya. Itu mantap tuh dagingnya. Nah itu kita udah dekat mau sampai teman-teman, tapi kita tetap melihat sekelilingnya seperti apa dan seperti apa teman-teman. Ya, kita liatin banyak ya orang ya. Itu orang merasa bahagia banget ya, kayaknya belum pernah lihat ikan tuh. Kalau saya sih udah sering kesini, banyak sekali, tapi videonya nggak banyak, sedikit, mungkin 1 menit 2 menit. Saya udah sering ke Ancol ya, dari dahulu kala ya. Oke, selesai teman-teman ke terowongan, kita lanjut. Ada perangkapan duri beracunnya itu ada di ujung ekornya, itu kurang tepat. Ternyata duri beracunnya itu berada di pangkal, di bagian tengah-tengah, di atas ekornya, itu letak duri beracun pada ikan pari. Jadi kalau masih ada yang beranggapan di ujung ekornya, itu kurang tepat ya. Kalau penonton bisa melihat, maksimal ikan pari memiliki berapa duri beracun? Ada 2 durinya. Dan itu durinya sangat berbahaya sekali, karena ikan pari ini, dia pernah merenggut 1 nyawa manusia. Ada yang tahu kisahnya? Tahu ya? Itu adalah pemburu buaya ya. Pada tahun 2006, namanya adalah si Promotiwin, tertusuk duri beracunnya oleh ikan pari macan di bagian dada atau jantungnya. Oh, jadi cukup berbahaya sekali yang dilakukan oleh kakak penyelamat. Namun saat ini sudah kehadiran, coba lihat tuh. Wah, ada yang tahu ini? Ini biota apa? Tuh. Apa namanya? Penyu apa kura-kura? Tahu dari mana? Ternyata penyu dengan kura-kura ini berbeda ya. Berbedanya di mana? Yaitu adalah kakinya, ya, tempat tinggalnya berbeda. Kalau penyu di lautan, kalau kura-kura di mana? Darat. Lalu perbedaan terakhir yang kalian tahu apa? Dari kakinya. Ekornya kenapa kalau kura-kura? Ternyata yang membuat berbeda antara penyu dengan kura-kura yang terakhir adalah tempurungnya. Yang bisa memasukkan kepala ke dalam tempurungnya hanya kura-kura saja. Penyu tidak bisa karena sudah berisikan otot dan lemak. Jadi cukup berbeda ya antara penyu dengan kura-kura. Mana dia penyunya? Wah, sepertinya penyunya bernapas dulu ya. Penyunya harus bernapas dulu. Tahu penyu bernapas menggunakan apa? Betul sekali adiknya, paru-paru nih buat kamu. Ya. Tapi jawab ini ya? Iya, makasih. Betul sekali, penyu bernapas menggunakan paru-paru ya. Tapi cukup berbeda ya antara penyu dengan kura-kura. Yang dinyatakan amfibi, ada yang tahu hewan amfibi? Hewan yang hidup di 2 alam, yaitu hanya kura-kura saja.
Kenapa penyu tidak bisa Kak dinyatakan hewan amfibi? Ya, yang di mana lebih dominannya penyu ini dia hidupnya di lautan. Ya sekitar 85%-nya dia lebih banyak berenang. Nah, penyu angkat ke darat untuk ngapain, ada yang tahu? Bertelur, betul sekali. Jadi sedikit sekali penyu ini untuk ke darat, karena itu yang dinyatakan hewan amfibi bukan penyu, tapi kura-kura ya. Lanjut lagi, kita akan berkenalan sama yang mana? Tadi yang besar udah, hewan yang berkaki ya, hewan yang tadi penyu. Kita berkenalan tentang ini, yang dari tadi nih. Nah, ada yang tahu ini biota apa? Ikan kerapu. Siapa di sini yang suka makan seafood? Wah, banyak sekali. Kalau kamu dikasih, mau nggak? Ikan kerapunya kamu dikasih, kamu dibagi-bagiin, kita makan bareng-bareng, mau tidak? Enggak, kenapa? Kan suka sih, beracun. Betul sekali, ternyata barang ujung. Yang dimana ini biota-biota laut ya, seperti ini. Ada yang tahu silver, yang warna silver? Ini dia nih yang besar. Ini tuh giant ravelli, GT atau ikan kue gerong. Nah, para pengunjung atau yang suka mancing di laut paling senang nangkap giant ravelli karena dia berenang cepat ya. Nah, ikan kerapu giant ravelli sama yang kuning mana? Nih, yang kuning. Ada yang tahu yang kuning ikan apa namanya? Nih, yang di atas ini. Itu adalah ikan kakap. Nah, iya, itu ikan kakap. Ada ikan kue, ada ikan kerapu. Itu kalau ukurannya sudah besar, dia sudah menghasilkan racun. Nama racunnya adalah Ciguatera. Karena kenapa? Yang tadi teman-teman atau adik-adik bilang, ikan yang besar makan ikan yang kecil. Otomatis kalau ikan kecilnya memiliki racun, otomatis nanti yang dia makan itu dia akan mengalami racun juga di dalam tubuhnya. Jadi dia mengkonsumsi ikan yang ada racunnya, itu berbahaya. Kalau para penyu makan yang udah sebesar ini, ya paling aman makan yang mana Kak? Ikan kerapu yang ukurannya kecil-kecil, masih sekitar 2 kilo, itu paling aman untuk dikonsumsi ya. Jadi para penyu bisa makan sama seperti ikan kakap, ya giant ravelli. Nah, kalau ikan lainnya gimana Kak? Kalau ikan lainnya cukup aman. Ikan pari pun juga cukup aman, bisa dimakan. Ikan pari bisa dimakan tidak? Bisa, ya kan? Bahkan kalau nggak salah di Surabaya tuh, ya ada tuh makan ikan pari. Lanjut lagi, kita berkenalan sama ikan lagi. Yuk, ini ada yang tahu? Oh, coba lihat tuh. Kita keluar. Ini pintu keluarnya teman-teman. Kita mutar, ngelihat. Nah, seperti inilah cara keluar dari SeaWorld teman-teman. Nah, kita ngeliatin suasananya sangat bagus ya, indah, rapi, bersih, dan paling menariknya banyak sekali boneka teman-teman. Jadi teman-teman untuk beli kenang-kenangan lah ya, boneka berjenis apa saja. Yang paling banyak tuh ikan hiu ya, ikan lumba-lumba. Ya banyak sekali ini untuk sebagai oleh-oleh kalau pulang teman-teman. Jadi kita kalau pulang itu disuguhi seperti gitu teman. Selain kita bisa melihat langsung di tempat makan. Nah, jadi kalau teman-teman lapar, Anda bisa langsung makan di sini teman-teman. Kan kami coba untuk keluar. Nah, ini teman-teman tulisnya pintu keluar, exit ya. Nah, kita lihat suasana keluar seperti apa. Ternyata udaranya sejuk teman-teman, berbeda ya, karena tadi hujan sepertinya ya teman-teman. Karena kita dan tidak tahu, dan coba kita untuk menuju ke Pantai Ancol teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya akan berikan rutenya. Kalau teman-teman dari SeaWorld bisa ke Pantai Ancol dari sini teman-teman. Teman-teman bisa ya menonton video saya, karena video sini memberikan jalan yang cukup dekat
Oh ya teman-teman, untuk melihat si Wood di Ancol sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas. Dengan harapan bisa menambah ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Dan silakan komen di bawah ini supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.